pemadam. Kepanikan warga terjadi saat api melalap sebuah rumah di Perumnas Tidung Makassar, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api dengan cepat menjalar kedua bangunan rumah lainnya yang saling berdekatan. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri serta sejumlah barang berharga. Setelah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi melakukan pemadaman. Diduga api berasal dari sebuah lilin yang digunakan salah satu penghuni rumah yang listriknya padam. Apinya dari mana, Pak? Dari kamar belakang, Pak. Gara-gara lilin dibakar. Oh, lilin. Iya. Ada orang tadi di rumah? Nggak ada. Jadi pas kebakaran, kamar tergembok, saya dobrak. Saya orang terakhir yang keluar dari rumah. Tidak ada di korban? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total 3 unit bangunan rumah warga ludes terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Inilah detik-detik mencekam saat aparat kepolisian tangkap 2 terduga pelaku bentrokan antar kampung di Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas dan menuntut pelaku diserahkan kepada mereka. Suasana semakin tak terkendali hingga petugas terpaksa mengevakuasi pelaku dengan menggunakan kendaraan dinas demi menghindari amukan massa. 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara 2 pelaku telah diamankan oleh Polresta Mamuju. Peristiwa bentrokan terjadi saat kepala lingkungan berusaha melerai pelaku yang bentrok. Namun pelaku justru mengancam korban dengan mengancam memarangi korban. Polisi kini memburu 2 pelaku yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Warga diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi agar konflik tidak meluas. Bus terbakar hebat setelah bertabrakan dengan sebuah motor, tewaskan 1 orang. Sebuah PU bus terpaksa mengurangi separuh pegawainya imbas larangan sebitor keluar Provinsi Jawa Barat, Gubernur Teddy Mulyadi. 4 bulan di blokade Zionis Israel, warga Gaza menderita kelaparan akut. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, betul sekali, dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah bus terbakar setelah bertabrakan dengan pengendara motor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa tengah malam tadi. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor tewas. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Di bawah bis paling depan ada 1 unit sepeda motor. Kalau nggak salah Vario. Masih di bawah sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Masih sudah terbakar. Ada yang MG nih, Mas. Kalau tadi ada sebelah belakang armada kami, ada yang meninggal ini ya. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit.
Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, A-News melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan dan menewaskan 1 orang di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk box kehilangan kendali saat jalanan menurun. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan truk, minibus, dan sepeda motor. Terlihat kondisi truk yang terlibat kecelakaan terguling menutupi seluruh badan jalan. Sementara itu, 1 unit kendaraan minibus dalam kondisi ringsek. Dalam peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan awal, kecelakaan terjadi akibat sopir kehilangan kendali saat melewati jalanan menurun di lokasi kejadian. Truk arah dari Cisarua menuju Cimahi, dan tentunya dalam hal ini supir tidak dapat menguasai laju kendaraan dari supir box sehingga menabrak mobil R3 maupun motor roda 2. Kondisi korban pada saat ini masih penanganan medis dari rumah sakit. Seluruh korban luka dan meninggal dievakuasi ke rumah sakit di kota Cimahi. Sementara peristiwa ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, A-News melaporkan. Pemirsa, di Magetan, Jawa Timur, 1 orang tewas dalam kebakaran rumah. Pemilik rumah diduga lupa mematikan kompor usai memasak. Petugas mengevakuasi jenazah warga yang hangus terbakar di rumahnya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Korban diduga terjebak saat kebakaran hebat menghanguskan seisi rumahnya. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas usai memasak. Warga sekitar sempat mendengar suara ledakan dan saat diperiksa, rumah sudah terbakar hebat. Kita kan di dalam rumah ada dia teriak-teriak kebakaran. Ya, terus saya keluar gitu, ya udah baru belakang aja kan. Belakang cuma belum gede-gede banget, belum merambat ke rumah kecil sini. Ya, terus ya udah kena angin aja, cepat set gitu aja. Terus bantu nyiram-nyiram. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api baru padam setelah 6 unit mobil damkar Pemkab Magetan dibantu damkar Kota Madiun dan Pangkalan Lanut Iswahyudi tiba di lokasi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, A-News melaporkan. Pemirsa, tim anti bandit Polsek Sukolilo, Surabaya meringkus 2 remaja pelaku pencurian sepeda motor. Keduanya ditangkap dalam sebuah penyergapan di akses jembatan Suramadu saat hendak menjual motor curian ke Pulau Madura. Tim anti bandit Polsek Sukolilo menangkap 2 remaja pelaku pencurian sepeda motor. Polisi yang sempat kehilangan keduanya saat pengejaran berhasil memergoki mereka di akses jembatan Suramadu kawasan Jalan Kapas Madya, Surabaya. Kedua remaja 19 tahun itu diduga hendak membawa sepeda motor curiannya ke Pulau Madura untuk dijual. Namun langsung disergap pihak kepolisian. Usai disergap, kedua warga Kenjeran, Surabaya itu dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku yang sudah 4 kali mencuri di kota Surabaya dan Lamongan ini mengaku usai mencuri sepeda motor di kawasan Rungkut Mananggal, Surabaya. Telah diamankan 2 orang, yang satu berinisial RS berusia 19 tahun, alamat Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Kemudian yang satu lagi, yang kedua berinisial MS 19 tahun, beralamat Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Jadi setelah hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali.
Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Pemirsa, diduga melakukan aksi premanisme 7 orang satpam dan seorang warga di sebuah apartemen di Jakarta Barat diringkus polisi. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Bati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek industri rumahan pembuatan oli palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya, pelaku mengisi oli curah ke dalam botol baru dengan berbagai merek terkenal, kemudian dipasarkan. Praktik curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 gram oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, diduga karena pengemudi salah injak pedal gas, sebuah minibus menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan juga toko sepeda di kawasan Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara. Akibat peristiwa ini, 2 luka serius. Mobilnya, remnya gas. Warga di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara dikagetkan sebuah minibus yang menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan toko sepeda. Para korban berjatuhan, begitu juga sepeda motor dan sepeda yang terpajang di depan toko berserakan tak karuan. Peristiwa ini terjadi diduga karena pengemudi mobil salah injak pedal gas hingga kehilangan kendali. Mobil menabrak 3 sepeda motor hingga terseret beberapa meter dan berhenti setelah menabrak toko sepeda. 2 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Laki-laki perempuan? Itu laki-laki yang bawa mobil agak muda, cuma yang satunya bapak-bapak. Oke. Pada saat itu mobilnya kenceng atau gimana, Bang? Itu kenceng emang, dari arah sana kenceng. Dia remblong atau gimana, Bang? Itu enggak sih, enggak blong ya. Itu mungkin mau ngerem malah ngegas. Pengemudi mobil bersama penumpangnya kemudian diamankan petugas kepolisian dan Satpol PP. Kasus kecelakaan ini selesai secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Akibat merokok sambil berkendara, sebuah sepeda motor hangus terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Percikan api rokok mengenai kaleng tiner yang dibawa 2 pekerja yang berboncengan menuju tempat kerja. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki.
Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan thinner yang mereka bawa. Bawa thinner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi bulan-bulanan pengunjuk rasa karena menggeber motornya keras-keras di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa terjadi ketika unjuk rasa blokade jalan memprotes larangan study tour dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Seorang pengendara motor jadi bulan-bulanan pengunjuk rasa saat digelar aksi blokade jalan memprotes kebijakan larangan studi tur di Jalan Surapati, Bandung. Polisi dan petugas Dishub berupaya melerai, namun banyaknya pengunjuk rasa membuat petugas kesulitan. Pemotor jadi sasaran amuk pengunjuk rasa lantaran menggeber motornya saat unjuk rasa berlangsung. Pengeroyokan dapat dihentikan setelah pengunjuk rasa lain membantu melerai, sehingga pemotor selamat. Aksi demonstrasi dan blokade jalan buntut protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan studi tur. Jadi blokadenya itu seputaran Diponegoro, Surapati, dan salah satunya adalah di Seto Kalibasa. Jadi memacetkan dari arah barat dan arah timur. Itu salah satu yang kami turun dengan jajaran kepolisian. Karena itu tuntutan dari para pengusaha bis dan salah satunya tentang wisata. Sebelumnya, para pengunjuk rasa juga menggelar aksi di depan gedung sate dengan blokade jalan menggunakan bus. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang study tour keluar Provinsi Jawa Barat menimbulkan gejolak. Bahkan sebuah PO Bus di Depok terpaksa mengurangi separuh pegawainya karena omsetnya yang menurun. Imbas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang studi tur keluar Provinsi Jawa Barat membuat sebuah PO Bus di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Sebelum ada kegiatan ini, dalam 1 bulan kita bisa jalan 20 hari sampai 25 hari. Semenjak adanya kegiatan ini, kita paling bisa jalan di 7 hari, maksimal itu terbanyak di 15 hari, Bang. Karena kita masih bisa jemput yang wilayah Jakarta gitu. Untuk mungkin teman-teman yang berada di wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, daerah pinggiran khususnya mereka lebih berdampak karena mereka nggak mungkin jemput tamu di Jakarta. Meski gebrakan KDM menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata, dirinya tetap berniat teguh menjaga kelangsungan dan efisiensi pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter serta pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Mendesak saya mencabut SK larangan studi tur. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tur. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tur. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tur itu sebenarnya kegiatan piknik. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Sebelumnya kemarin Senin, ribuan supir bus pariwisata gelar aksi demo menuntut pencabutan surat edaran larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, ratusan bus juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran KDM. Pemirsa, berbeda dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, pemerintah Kota Bandung mengizinkan pihak sekolah menggelar study tour di jenjang TK SMP.
Kendati demikian, study tour tidak boleh disangkut pautkan dengan prestasi akademik serta harus dengan persetujuan orang tua, guru dan juga komite sekolah. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar? Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Jadi tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Kemenang. Studi tour mah studi tour, tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Selain perbedaan kebijakan perihal study tour, sejumlah kebijakan Deddy Mulyadi rupanya tidak selalu dipatuhi oleh jajaran bupati ataupun wali kota di Pemda Jawa Barat. Nah, salah satunya Muhammad Farhan, wali kota Bandung. Kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota memiliki kewenangan menyusun kebijakan daerah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Hal inilah yang terjadi antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Keduanya memiliki sejumlah perbedaan dalam kebijakan, mulai dari penyelenggaraan rapat, pengelolaan fasilitas umum hingga aturan sekolah. Dan berikut 5 kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Yang pertama, rapat di hotel. Gubernur Deddy Mulyadi melarang ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel demi efisiensi anggaran. Kebijakan ini berbeda dengan Farhan yang memperbolehkan Pemkot Bandung mengadakan rapat di hotel. Selanjutnya, teras Cihampelas. Deddy secara terbuka menantang Farhan untuk membongkar teras Cihampelas karena dianggap mengganggu lalu lintas. Namun Farhan menolak, menurutnya pembongkaran akan berdampak besar karena nilai aset yang tinggi dan resiko hukum. Selanjutnya, larangan membawa HP ke sekolah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang murid SD dan SMP membawa HP ke sekolah untuk melindungi anak dari penyalahgunaan teknologi. Sementara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tidak sependapat. Ia justru tidak melarang tetapi mengatur penggunaannya. Kemudian jam masuk sekolah. Surat edaran Gubernur Jawa Barat mengatur jam masuk sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat untuk semua jenjang. Namun Wali Kota Bandung Farhan memilih penyesuaian, yakni SD masuk pukul 7.30 sedangkan SMP pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara SMA tetap mengikuti kebijakan provinsi. Selanjutnya ada kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang larangan study tour siswa sekolah. Sedangkan Wali Kota Bandung mengizinkan siswa sekolah melaksanakan study tour. Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan bukanlah penghalang tetapi menjadi ruang dialog. Baik Gubernur Jawa Barat maupun Wali Kota Bandung memiliki alasan pendekatan masing-masing. Yang terpenting keberpihakan pada kepentingan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang lansia tewas dianiaya preman yang merupakan tetangganya sendiri di Koja, Jakarta Utara. Pelaku mengaku kesal lantaran korban diduga kerap buang air kecil di depan halaman rumahnya. SRM, 49 tahun, yang dikenal sebagai preman kampung, ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah hotel kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap karena menganiaya tetangganya sendiri, Ismail, 64 tahun, di Jalan Kenanga 2, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Akibat penganiayaan itu, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Koja dan tewas 2 hari kemudian karena mengalami luka parah di bagian kepala. Kini, korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Budi Dharma Semper. Pelaku merupakan residivis kasus pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang tega menganiaya tetangganya dengan cara menendang hingga korban terjatuh dan kepala korban terkena besi. Pelaku kesal karena setiap akan masuk ke dalam rumah, pelaku mencium aroma pesing, diduga bekas buang air kecil korban. Tetangga rumah daripada korban ini merasa terganggu dengan adanya bau pesing dan sempat dilakukan peneguran oleh tersangka.
sehingga terjadi cekcok mulut. Selanjutnya tersangka menendang dada korban sehingga korban terjatuh dan kepalanya terbentur dengan lantai. Kini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Kopda Bazarsyah penembak 3 anggota polisi di Lampung saat grebek sabung ayam di Lampung dituntut hukuman mati, pemirsa. Tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang pada Senin. Sidang pembacaan tuntutan dipimpin Hakim Ketua Kolonel CHK Kafredi Perdian, di mana di hadapan keluarga korban, jaksa auditor militer menuntut Kopda Bazarsyah dengan hukuman mati. Jaksa menilai Kopda Bazarsyah terbukti bersalah dan dijerat pasal berlapis, yakni tentang kepemilikan senjata api dan perjudian. Terkait tuntutan ini, terdakwa akan sampaikan pembelaan dalam sidang pekan depan. Pidana mati. Tidak tambahan, dipecat dari Dinas Risik Ading. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat, seluruh surat-surat mohon direkatkan dan disatukan dalam berkas perkara. Barang-barang, 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah magazen, 20 butir munisi, 1 buah selongsong munisi, 8 buah selongsong, 3 buah selongsong munisi, 2 buah selongsong munisi. Sebelumnya, Kopda Bazarsyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip. Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di sosial media. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha, yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Polisi menetapkan 29 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dari puluhan tersangka itu, terbanyak adalah pelaku karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar.
Pemirsa, Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau bestandel delik atau unsur inti delik hitam putih tidak ditemukan fakta di Melalui persidangan kuasa hukumnya, bahwa mantan persetujuan Menteri Perdagangan kepada Tom impor Lembong dan resmi impor gula mengajukan kristal putih permohonan kepada banding PT Angel di Product Pengadilan Negeri untuk Jakarta memperkuat Pusat stok persediaan gula. untuk melawan vonis PT penjara ini 4,5 diberikan tahun kesempatan di pertama untuk melakukan penjara di pengadaan gula kasus korupsi impor gula. sebanyak 200.000 ton. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid, juga mengatakan Tom akan meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Di tanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 7 Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan. Putusan persidangan atau hasil vonis Thomas Trikasih Lembong, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2022 mempertanyakan mengapa seluruh fakta di persidangan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Namun menurut Profesor Gayus Lambun Hakim Agung 2011 hingga 2018, meski tidak menerima aliran dana, Thomas Lembong harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Dan pemirsa, berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Saya boleh menanyakan kepada Anda bahwa Anda berpikir ada invisible hand, ada kekuatan besar yang mendorong kasus ini berjalan. Kita tidak berani berspekulasi tentang siapanya, ya. Tetapi kita menyaksikan ada keanehan-keanehan di sini. Bukan siapa, tapi adakah itu? Kita belum bicara pada siapa. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi ya, Bung Aiman, bila memang ini semua mendasarkan kepada seluruh fakta yang disampaikan di persidangan, mengapa seluruh fakta itu tidak dipertimbangkan ya oleh hakim? Kenapa ya hakim tidak memberi pertimbangan itu semua? Seakan-akan dakwaan dan putusan itu seperti sama. Lalu buat apa 23 kali sidang? Sederhana sekali, bukan? Hakim Agung 2011-2018. Kalau disebutkan tadi apa yang disampaikan Mas Anies ya, dan kita semua juga sudah tahu, tidak ada mens rea, hakim menyatakan itu. Tidak ada niat jahat. Track record, rekam jejak bersih. Tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke dalam dirinya. Dan kemudian hanya satu deliknya, menguntungkan pihak lain. Meskipun ada 6 mendak, tapi Tom Lembong yang seorang yang kemudian terjerat. Wajar ketika kemudian publik menyatakan bahwa ini janggal. Menurut Prof. Gayus bagaimana? Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan. Dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas putusan hakim harus dianggap benar. Okay. Itu asas dari res judicata pro veritate habitur. Itu kira-kira menganggap ya negara hukum harus begitu. Siapa yang akan mentaati hukum kalau tidak ada hukum diterapkan? Itu otoritas dari pengadilan. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Tentu orang akan saling tunjuk-menunjuk, kenapa dia tidak? Misalnya itu pertanyaan yang umum itu. Artinya hukum pidana itu memang tidak bisa dilakukan secara kelompok. Misalnya kelompok menteri ini ketika yang bersangkutan menjabat dengan kebijakan yang kenapa tidak dipersoalkan kalau tadi pertanyaannya. Tentu pada saatnya kalau memang itu dilakukan dan benar salah akan diadili. Oh, dan jadi akan ada giliran menteri-menteri perdagangan yang lain? Bisa jadi, kalau itu diungkapkan dan itu memang ada bukti. Ya, saya pikir itu, jangan ketawa ya, saya pikir nggak perlu ada yang lucu di sini. Tapi ini memang satu fakta bahwa
Setiap hakim mempunyai otoritas, pengadilan punya otoritas. Setiap orang mempunyai pro dan kontra di hatinya dan kedekatan masing-masing. Itu wajar. Anda punya keyakinan bahwa pasti ini akan ada gilirannya? Saya melihat begitu. Saya melihat kalau memang ada perbuatan yang layak untuk disidangkan dan diadili dan dijatuhkan hukuman, pasti dilakukan. Meskipun kalau kita lihat rekam jejak, tidak pernah misalnya ada satu menteri yang kena, tapi kemudian ada kebijakan yang lain, menteri setelahnya atau sebelumnya juga terjerat. Undang-undangnya kan sama. Itu bukan kebijakan hukum yang dibuat untuk sebuah kepentingan. Undang-undang diberlakukan sebagai undang-undang, sebagai bentuk legitimasi untuk orang memutuskan yang bernama hakim di pengadilan. Itu legitimasi negara hukum. Nah lalu kok tidak ada legitimasi untuk suatu tindakan, apa yang mau diambil di negara hukum? Kalau bukan pengadilan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda keinginannya, kedekatannya itu berbeda-beda. Jadi menurut Prof. Gayus, proses yang dijalankan selama ini oleh kejaksaan, bahkan oleh peradilan di pengadilan, semuanya wajar? Untuk ini saya berpikir bahwa haruslah diterapkan dan dijalankan, toh ada instrumen hukum yang lain. Bukan, pertanyaan saya bukan, apakah prosesnya kayak yang Prof. Gayus lihat ini wajar atau ada pertanyaan? Ya kalau dakwaannya tipikor, pasal 2 ayat 1. Iya. Pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan ayat 18. Itu wajar saja. Kalaupun yang bersangkutan tidak menikmati, kan diatur dengan jelas di situ. Mungkin untuk orang lain yang menikmati, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan karena menikmati saja. Orang lain menikmati gara-gara Kejaksaan Agung tidak tinggal diam menghadapi perlawanan hukum banding oleh terdakwa korupsi impor gula Thomas Trikasi Lembong. Tim Jaksa Penuntut Umum memastikan akan melayangkan banding serupa ke Pengadilan Tinggi. Di atas telah menunjukkan terdakwa Thomas Trikasi Lembong sebagai subjek hukum setiap orang. Menanggapi pengajuan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa tim JPU dari Jampitsus saat ini sedang menelaah pertimbangan hukum atas vonis peradilan tingkat pertama terhadap Tom Lembong. Selain itu, JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Namun setelah pengacara Tom Lembong menyatakan banding, JPU pun menyatakan sikap untuk langkah hukum serupa. Pertama ya kami menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa, itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya. Dan saya pastikan, karena saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Banding yang diajukan Tom Lembong merupakan hak hukum yang melekat pada seorang terdakwa atas vonis peradilan tingkat pertama, namun JPU juga punya hak serupa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Laksana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa 8 saksi terkait laporan Presiden ke-7 Joko Widodo di kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan serta ITE di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan di Polres Solo, Jawa Tengah. Ya, terlalu. Ini kan orang-orang yang memancing permasalahan dan kebetulan terjadi, datang, tanya, bagi kami tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagi saya itu saya anggap penjahat aja lah, orang yang membuat gaduh.
jelas kami simpatisan Pak Jokowi atau masyarakat yang mencintai beliau, di saat kami duduk mereka datang itu rumahnya Mulyono ya. Itu bagi kami ya temuan yang berharga untuk kami. Mereka datang itu sudah. Pengacara Joko Widodo menyampaikan kesiapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk diperiksa terkait laporan di Polda Metro Jaya dalam tudingan ijazah palsu maksud kami. Namun karena alasan kesehatan, pengacara mengajukan agar Jokowi diperiksa di Polres Solo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku siap diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan menjelaskan, saat ini penyidik Polda Metro Jaya tengah berada di Solo untuk memeriksa saksi. Terkait hal ini, Yakub mengaku tengah berkoordinasi dengan penyidik untuk menentukan lokasi pemeriksaan Joko Widodo, termasuk opsi di Solo. Itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga dari Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain. Sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Roy Suryo CS kemudian mendatangi Polda Metro Jaya pada 21 Juli kemarin meminta agar dilakukan gelar perkara khusus di laporan Jokowi. Selain itu, Roy Suryo CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Alumni Universitas Gadjah Mada dan ahli digital forensik Rismon Siadipar kembali melaporkan Joko Widodo ke polisi. Laporan dilayangkan terkait tudingan berita bohong soal jurusan kuliah Jokowi dan dugaan manipulasi skripsi Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Kali ini, laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan, para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Siadipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing, maupun penguji, kosong. Sebelumnya Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Sidang beragendakan penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata soal keaslian ijazah Jokowi Selasa siang. Sidang kali ini digelar secara luring setelah 3 sidang sebelumnya dilakukan daring lewat metode e-court atau elektronik.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dihadiri Komardin sebagai penggugat, sementara pihak UGM diwakili kuasa hukumnya Arianto dan Kasmujo diwakili pengacara Zahru Arkom. Agenda sidang adalah penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Sedangkan kuasa hukum Kasmujo tidak menyerahkan bukti karena Kasmujo sudah pensiun dari UGM. Berapa Pak? Ada 23 ada alat bukti. Iya. Jadi video-video yang ada di YouTube kita ambil untuk dilampirkan, jadi nanti hakimnya bisa lihat di YouTube nanti. Jadi kita dari kuasa Gajah Mada ini mengajukan 9 alat bukti. Ini terkait dengan eksistensi kami, menegaskan bahwa ini lebih pada penekanan sengketa terkait informasi publik, karena yang diminta ada terkait dengan masalah ijazah. Kan kita disuruh buka, nah karena buka ini karena menurut kami itu sudah masuk pada ranahnya. Karena saya kuasa hukumnya Pak Kasmujo, mantan pegawai UGM, PNS, dosen, jadi dan sekarang sudah pensiun, maka tidak ada relevansi di dalam mengajukan kemenangan mengadili. Kami hanya mengajukan eksepsi aja, tetapi berkaitan bukti adalah kompetensinya tergugat 1 sampai 7. Sidang akan kembali digelar 2 pekan mendatang, yakni 5 Agustus 2025 dengan agenda putusan sela yang digelar secara daring. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah upaya untuk melestarikan kawasan lindung dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, selain melestarikan alam, upaya yang dilakukan dengan kerjasama ini juga dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melanjutkan kerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan dalam rangka pelestarian kawasan lindung konservasi laut dan pesisir. Kerjasama ini berfokus kepada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pembangunan rendah emisi, pelestarian kawasan lindung, konservasi laut dan pesisir, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat berbasis lingkungan. Selain itu, kerjasama ini nantinya akan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi daerah, terutama di bidang pariwisata bahari yang ada di pulau-pulau di Kalimantan Timur. Dengan adanya mitra strategis ini, besar harapan kita semuanya, ini menjadi salah satu percontohan untuk di nasional, bahkan juga di internasional. YKAN dan YLBKD mendukung inisiatif Pemprov Kaltim dalam mendorong keterlibatan langsung warga melalui pemberian hak kelola sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan. Dukungan kedua yayasan tersebut ditunjukkan oleh pemberian pendampingan dan pengawasan langsung. Adanya peralatan pemantauan yang canggih, tentu efisiensi anggaran akan terlaksana. Kemudian kedua, Kepulauan Derawan khususnya dan Kalimantan Timur secara umum terbebas dari aktivitas ilegal seperti pengembangan ikan, pematasan, dan pemburuan liar. Dengan sinergi Pemprov dan kedua yayasan tersebut diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan lindung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews laporkan. Pemirsa, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diluncurkan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Berdirinya koperasi ini diharapkan dapat menjadi lokomotif kemandirian ekonomi rakyat. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliwak meresmikan kantor dan gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Apung, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Bekerja sama dengan Perumbu Lokaltara, peresmian ini dilakukan guna mendukung peluncuran Koperasi Merah Putih secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama Koperasi Kelurahan Merah Putih Selumit, KDMP Desa Apung ini merupakan koperasi percontohan di Kalimantan Utara yang diharapkan dapat menjadi lokomotif kemandirian ekonomi desa. Adapun keduanya ditetapkan karena telah memiliki minimal 6 gerai layanan, termasuk sembako, pupuk, LPG, keuangan, logistik, dan kerjasama bisnis berbasis potensi lokal.
Hingga saat ini terdapat 482 desa dan kelurahan di Kalimantan Utara yang telah memiliki koperasi merah putih yang diharapkan dapat mengefisiensikan rantai distribusi kebutuhan pokok. Keberadaan koperasi merah putih menjadi strategi nasional dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa. Tim Liputan, A-News melaporkan. Anda kembali di A-News Pagi, pemirsa. Sebuah pabrik briket ekspor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar hebat pada Selasa dini hari. Ya, api yang diduga berasal dari oven yang overheat dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bahan baku yang mudah terbakar hingga meruntuhkan bangunan. Terjadi kebakaran di pabrik briket Tegalwangi. Mohon bantuan. Kebakaran besar melanda pabrik arang briket di Desa Tegalwangi, Kabupaten Cirebon, Selasa dini hari. Kobaran api disertai asap pekat membumbung menembus atap pabrik yang runtuh akibat terbakar hebat. Bahkan amukan si jago merah terus membesar menjalar ke seluruh area pabrik yang luas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Petugas mengerahkan 7 unit kendaraan pemadam dan berjibaku selama 3 jam menjinakkan amukan si jago merah yang menyala-nyala. Diduga percikan api muncul dari area dalam pabrik yang dengan cepat menyambar bahan baku kayu yang mudah terbakar. Titik api diduga berasal dari oven untuk pembikinan arang, briket arang. Pabrik pembuatan briket arang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toys Iskandar, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar setelah bertabrakan dengan pengendara motor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa tengah malam tadi. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, pengendara motor tewas. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Di bawah bis paling depan ada 1 unit sepeda motor. Kalau nggak salah Vario masih di bawah sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih sudah terbakar. Ada yang MD nih, Mas. Kalau tadi ada sebelah belakang armada kami ada yang meninggal ini ya. Itu sudah dibawa ke rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, A-News melaporkan. Pemirsa, bentrok antar warga kampung terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Polisi amankan 2 pelaku yang diduga provokator dari amukan massa. Inilah detik-detik mencekam saat aparat kepolisian tangkap 2 terduga pelaku bentrokan antar kampung di Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas dan menuntut pelaku diserahkan kepada mereka. Suasana semakin tak terkendali hingga petugas terpaksa mengevakuasi pelaku dengan menggunakan kendaraan dinas demi menghindari amukan massa. 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara 2 pelaku telah diamankan oleh Polresta Mamuju. Peristiwa bentrokan terjadi saat kepala lingkungan berusaha melerai pelaku yang bentrok. Namun pelaku justru mengancam korban dengan mengancam memarangi korban. Polisi kini memburu 2 pelaku yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Warga diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi agar konflik tidak meluas.
Pemirsa, tradisi ruat bumi digelar Banjar di Jawa Tengah. Ribuan warga tumpah ruah mengikuti pawai obor dan doa bersama. Dan tradisi ini menjadi simbol penolak bala dan harapan untuk hidup damai. Beginilah serunya ribuan warga membawa obor bambu yang diarak mengelilingi desa sejauh 1 km di Desa Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tradisi bernama Ruat Bumi ini merupakan bagian dari peringatan Ruat Bumi atau sedekah bumi. Warga percaya obor menjadi simbol pemberkatan sifat buruk sekaligus doa agar masyarakat diberi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran. Obor-obor yang dibawa merupakan hasil swadaya masyarakat. Usai pawai, seluruh peserta berkumpul di lapangan desa dan menggelar doa bersama, memohon agar desa terhindar dari mara bahaya. Tradisi pawai obor ini merupakan agenda 2 tahunan dan sudah ke-7 kali jadi gelar. Selain melestarikan budaya, warga berharap kegiatan ini terus memperkuat kebersamaan dan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, A News melaporkan.